Oke, hari ini kita bakal bahas salah satu cerita yang paling dramatis dari Kitab Kejadian. Ceritanya penuh intrik keluarga, janji ilahi, dan sebuah pelarian yang menegangkan banget. Kita akan ikuti perjalanan Yakub waktu dia memutuskan buat kabur dari Laban, mertuanya yang super licik. Ini kisah di mana iman dan siasat manusiawi jadi satu. Yuk, kita mulai. Cerita kita itu dimulai dari bisik-bisik. Anak-anaknya Laban mulai pada ngomongin, nuduh Yakub kalau semua kekayaannya itu hasil nyuri dari ayah mereka. Nah, inilah bibit konfliknya yang bikin suasana jadi tegang dan gak nyaman buat Yakub dan keluarganya. Tapi, ternyata rasa iri dari para iparnya itu bukan satu-satunya masalah loh. Ketegangan di Padan Aram, tempat mereka tinggal, rasanya makin menjadi-jadi dan sumbernya justru datang dari orang yang paling ia khawatirkan. Yakub sendiri ngerasain banget perubahan sikap Laban. Dulu, sambutannya hangat. Sekarang, wajahnya dingin, penuh permusuhan. Hubungan mereka udah benar-benar rusak. Dan Yakub sadar kalau posisinya sekarang ini bahaya banget. Di tengah drama keluarga ini, ada intervensi ilahi. Tuhan ngomong langsung ke Yakub, kasih perintah yang super jelas. Pulanglah. Ini bukan sekedar saran ya, ini perintah. Plus janji penyertaan. Jadi, poin pentingnya adalah Yakub sekarang punya mandat yang lebih tinggi daripada kesetiaannya ke Laban. Nah, berbekal perintah dari Tuhan ini, Yakub tahu dia harus gerak cepat. Tapi dia nggak bisa asal pergi gitu aja. Dia butuh dukungan penuh dari keluarganya, terutama dari kedua istrinya, yang kan notabene anak dari orang yang mau mereka tinggalin. Wah, rumit ya. Dan yang menarik banget di sini adalah strateginya Yakub. Dia nggak ngobrol di dalam rumah, di mana banyak telinga yang bisa nguping. Dia panggil Rahel dan Lea ke padang. Ini nunjukin betapa rahasia dan gentingnya situasi ini. Dia butuh tempat yang aman buat ngobrolin sesuatu yang bakal mengubah hidup mereka selamanya. Yakub mulai dengan ngomongin sesuatu yang mungkin istri-istrinya juga rasain. Kalian lihat sendiri kan, muka ayah kalian itu udah beda banget ke aku. Tapi, dia langsung menyeimbangkannya dengan pernyataan iman. Bilang kalau meskipun Laban udah berubah, Tuhan tetap ada di pihaknya. Disinilah Yakub ngasih bukti ketidakadilan Laban. Lihat angka ini, 10 kali. Coba bayangin, mertuanya sendiri udah ubah gajinya 10 kali. Selalu berusaha nipu dia. Angka ini nunjukin banget pengkhianatan dan keserakahan Laban yang terus-terusan terjadi. Yuk kita lihat gimana Tuhan bekerja di tengah penipuan ini. Setiap kali Laban coba ngakalin Yakub, Tuhan malah membalikan keadaan. Waktu Laban bilang upahnya domba yang berbintik-bintik, semua domba malah melahirkan anak yang berbintik. Waktu dia ganti jadi yang bercoreng-coreng, semua anak domba yang lahir juga jadi bercoreng. Ini campur tangan Tuhan yang sistematis banget. Dan inilah kesimpulan Yakub yang kuat banget. Kekayaannya itu bukan hasil nyuri seperti yang dituduhkan anak-anak Laban. Ini adalah hasil dari keadilan ilahi. Tuhan sendiri yang ambil ternak dari Laban yang gak adil dan memberikannya ke Yakub. Terus Yakub cerita soal mimpinya. Di situ Tuhan bukan cuma bilang kalau dia melihat semua perbuatan Laban, tapi juga ngingetin Yakub soal pertemuan mereka di Betel, tempat Yakub pernah bernazar. Jadi perintah untuk pergi ini nyambung banget sama janjinya di masa lalu. Terus gimana tanggapan Rahel dan Lea? Wah, cepet banget dan kompak. Mereka sama sekali nggak ragu. Mereka merasa udah kayak orang asing di rumah ayah mereka sendiri. Mereka merasa udah dijual sama ayahnya dan warisan mereka pun dihabiskan. Deklarasi mereka ini luar biasa. Mereka bukan cuma setuju, tapi juga menegaskan kalau kekayaan itu adalah hak mereka dan anak-anak mereka. Mereka kasih Yakub lampu hijau yang jelas banget. Lakukan aja apapun yang Tuhan perintahkan. Keluarga itu sekarang bersatu. Dengan persetujuan penuh dari keluarganya, rencana pelarian pun dieksekusi. Nah, bagian ini langsung mengubah ceritanya jadi kayak film aksi, penuh ketegangan dan kerahasiaan. Ini dia langkah-langkah pelarian mereka. Yakub siap-siap naikin istri dan anak-anaknya ke unta, giring semua ternak hasil jerih payahnya, terus berangkat deh, memulai perjalanan panjang menuju tanah Kanaan, tanah leluhurnya. Waktu jadi kunci segalanya. Mereka bisa kabur tanpa ketahuan karena ada kesempatan emas. Laban lagi nggak di rumah, dia lagi pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ini ngasih mereka waktu yang mereka butuhkan untuk pergi. Tapi di tengah pelarian yang didasari perintah Tuhan, ini ada satu tindakan yang mengejutkan. Rahel, istrinya, diam-diam mencuri terafim atau dewa-dewa rumah tangga milik ayahnya. Nah, ini jadi subplot yang misterius banget.
Jadi, terafim ini apaan sih? Gampangnya, itu adalah patung-patung dewa keluarga. Mencurinya bisa berarti banyak hal, mungkin sebagai klaim atas warisan atau bahkan buat meramal. Apapun alasannya, ini adalah tindakan penipuan yang cukup signifikan di tengah pelarian mereka. Dan ternyata bukan cuma Rahel yang menipu. Yakub sendiri juga mengakali Laban dengan pergi diam-diam. Jadi kita lihat di sini, pelarian yang diperintahkan Tuhan ini juga dipenuhi dengan siasat dan kelicikan manusia. Sekarang, yuk kita coba simpulkan ceritanya dan renungkan makna yang lebih dalam di balik awal perjalanan Yakub yang sangat menentukan ini. Perjalanan pulang mereka sudah dimulai. Mereka meninggalkan Padan Aram, menyeberangi sungai Efrat yang besar, dan bergerak menuju pegunungan Gilead. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat ke tanah perjanjian dan semakin jauh dari penindasan Laban. Pada akhirnya, inti cerita ini tuh kompleks banget. Perjalanan pulang Yakub dimulai dari janji ilahi, sebuah perintah suci. Tapi, pelaksanaannya diwarnai oleh tipu muslihat manusia. Ini adalah perpaduan yang rumit antara iman dan kelemahan kita sebagai manusia. Ini meninggalkan kita dengan pertanyaan untuk direnungkan. Gimana caranya kepercayaan dan kelicikan bisa jalan beriringan untuk membentuk takdir seseorang? Kisah Yakub menunjukin kalau jalan menuju pemenuhan janji ilahi itu seringkali jauh lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Terima kasih sudah menyimak.